Siap, gerak. Meja depan, gerak. Tegak, gerak. Jalan tempat, gerak. Berhenti, gerak. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu Guru dan teman-teman. Shalom. Shalom. Macam tidak semangat kah? Semangat siang. Siang, siang, siang. Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya. Semuanya siap untuk belajar? Siap, Ibu. Siap untuk belajar, coba semuanya duduk dengan rapi. Kursi-kursi dirapikan, coba perhatikan di bawah meja ada kertas kotoran atau tidak? Tidak, Ibu. Ya, semuanya siap. Lalu sebelum kita belajar seperti biasa kita melandasinya dengan Doa. Siapa yang mau berdoa? Iya, silakan sayang. Semuanya dengan sikap berdoa ya. Siap, Ibu. Teman-teman sebelum kami mulai pelajaran, sekarang kami mau belajar berkat kami supaya kami bisa menjalankan ini dengan baik. Tuhan juga dapat ini yang akan mengajarkan di hari ini dengan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Lilian. Ya, Ibu Guru mau tanya hari ini ketua kelas mana? Ketua kelas. Hari ini semuanya hadir atau tidak? Tidak. Berapa orang yang tidak hadir? Dua. Siapa-siapa ketua kelas? Asya dan Lea. Lea, Nasya dengan Lea. Ada informasi kenapa tidak masuk? Karena sakit. Oh sakit. Jadi ya kursi ada kosong berarti dua orang yang tidak masuk ya. Nasya dengan Lea. Ya, mudah-mudahan yang lain bisa menjaga kondisi agar tidak sakit seperti Nasya dan Lea. Ya, semuanya untuk menyemangati proses pembelajaran kita di hari ini, Ibu Guru mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Semuanya tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu, Ibu. Menyanyi dengan penuh semangat ya. Iya. Iya. Terima kasih semua. Tepuk tangan untuk kelas 4. Ya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Lagu ini mau bilang buat kita semua, anak-anak bahkan ibu guru, bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu harus kita junjung tinggi ya. Pancasila sebagai dasar negara harus kita junjung tinggi ya. Kita sebagai warga negara Indonesia. Ya. Semuanya kita akan melakukan ice breaking sebelum kita memulai proses kita di hari ini. Kita ice breaking bersama tepuk PPK. Dari hidup
dan di depan. Ada gambar apa itu? Oh, kok Bapak polisi ada tilang anak-anak yang bawa apa itu? Iya, sebelumnya Ibu Guru mau bercerita. Tadi ketika Ibu Guru ke sekolah, Ibu Guru melihat ada bapak-bapak polisi, ada tahang pengendara motor. Ternyata yang ditahan itu pengendaranya tidak memakai helm. Kalau kita mengendarai motor tidak memakai helm, berarti kita sudah melanggar aturan lalu lintas. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, apakah aturan yang mengatur kehidupan anggota masyarakat? Siapa yang tahu? Norma. Ya, angkat tangan. Siapa yang tahu? Coba Jo. Tepuk tangan untuk Jo. Lalu kalau aturan itu diberlakukan di masyarakat, kenapa sampai aturan itu diberlakukan? Supaya apa? Hidup rukun. Ya Nina? Supaya hidup rukun. Yang lain? Ya? Coba Ivana. Hidup tentram dan damai. Siapa yang lain selain Ivana dan Nina? Jo lagi. Silakan Jo. Masyarakat hidup aman. Supaya masyarakat hidup aman. Tepuk tangan untuk teman-teman Nina, Ivana dan Jo. Luar biasa. Ya. Lalu kalau misalkan aturan itu dilanggar oleh masyarakat, apa yang diterima? Ya? Ya? Sanksi atau yang lain apa? Ya? Hukuman, sanksi atau hukuman. Tepuk tangan untuk kalian dan siapa ini? Siapa? Ya, di hari ini kita akan belajar muatan pelajaran pendidikan Pancasila bab yang kedua, yaitu konstitusi dan norma di masyarakat. Yang materi aja di hari ini yaitu tentang pelaksanaan norma dan aturan dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya dengan tepat. Dan yang kedua, setelah kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat mengaitkan norma dengan penerapan di kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitarnya dengan tepat. Semuanya Ibu Guru perhatian di depan. Ibu Guru akan menampilkan sebuah video. Kalian dengar, kalian simak baik-baik supaya ketika nanti ada pertanyaan menyangkut video ini kalian bisa dapat menjawabnya dengan baik. Semuanya simak ya. Dan Pancasila kelas 4 bab 2 tentang norma dan peraturan. Yang pertama, norma. Norma adalah ketentuan atau aturan yang berlaku yang berisi perintah, larangan, serta sanksi dalam suatu kelompok masyarakat. Norma merupakan ukuran perilaku baik dan buruk serta pantas atau tidak pantas. Norma lebih banyak berhubungan dengan kesopan santunan, kepantasan, dan kebiasaan yang dianggap baik. Sobat Sumber Belajar, ada beberapa jenis norma dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, norma agama. Norma agama yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci agama. Contoh pelaksanaan norma agama yaitu melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama Yahudi. Sanksi dari pelanggaran norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma kesusilaan.
yaitu ketentuan dalam pergaulan yang bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya mengerjakan soal ujian sekolah dengan sikap jujur. Sanksi pelanggarannya berupa perasaan pada diri sendiri yang merasa bersalah, malu atau menyesal. Yang ketiga, norma kesopanan, yaitu ketentuan dalam kehidupan yang timbul dari hasil pergaulan dalam masyarakat. Contohnya adalah menggunakan pakaian yang layak dan sopan. Sanksi pelanggarannya berupa celaan, cemoohan atau pengucilan dalam pergaulan di masyarakat. Yang keempat, norma hukum, yaitu aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan atau lembaga yang berwenang mengatur dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara berupa perintah dan larangan. Contohnya adalah menaati peraturan lalu lintas. Sanksinya berupa hukuman atau denda sesuai dengan undang-undang negara. Sobat Sumber Belajar, selanjutnya kita akan belajar tentang peraturan. Peraturan adalah tatanan, petunjuk atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Peraturan biasanya dibuat secara tertulis dan memiliki sanksi jika dilanggar. Sanksi tersebut berupa teguran atau hukuman, baik hukuman kurungan atau penjara maupun denda. Sobat Sumber Belajar, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki konstitusi. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sobat Sumber Belajar, adapun manfaat menaati peraturan adalah sebagai berikut. Yang pertama, turut menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur. Yang kedua, menjaga keamanan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, membuat bahagia. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Iya. Tadi semuanya sudah melihat video ya. Sekarang Ibu Guru mau tanya. Kalau semua tadi sudah melihat video, menyimak video dengan baik, Ibu Guru mau tanya. Sebutkan penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Coba siapa yang tahu penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari? Ivana, silakan sayang. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Benar yang Ivana punya jawaban? Tepuk tangan untuk Ivana. Lalu, tujuan kita menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Siapa yang? Oh, coba Amanda. Supaya masyarakat hidup rukun. Supaya masyarakat hidup rukun. Yang lain, Gian. Supaya masyarakat hidup damai dan aman. Supaya masyarakat hidup damai dan aman. Siapa nih? Esra. Supaya masyarakat hidup tertib. Supaya masyarakat hidup tertib. Ivana. Supaya masyarakat hidup Tentram dan damai. Tepuk tangan untuk semua. Luar biasa. Berarti semua tadi menyimak video dengan baik. Lalu yang berikut, di mana kita harus menerapkan norma? Coba yang lain. Coba Naila. Di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Tepuk tangan untuk Naila. Terima kasih semua untuk jawabannya. Iya, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan video, lalu Ibu Guru sudah bertanya, lalu kalian menjawab. Norma, kita mau belajar tentang norma. Norma itu aturan yang berisi perintah, berisi larangan, dan sanksi dalam suatu kelompok masyarakat. Ada berapa norma di dalam? Ada 4 norma. Apa itu norma? Ya, tepuk tangan untuk
tujuan dibuatnya norma itu supaya terciptanya kerukunan dan ketertiban di masyarakat. Ya, jadi kalau semua mentaati norma, pasti ketertiban di masyarakat itu tercapai. Lalu juga kerukunan masyarakat pasti hidup rukun, ya. Satu pasti sayang dengan yang lain kalau kita hidup menurut norma yang berlaku. Iya, yang pertama tadi norma agama. Norma agama itu hubungan kita dengan Tuhan. Semuanya ada tercantum di kitab suci masing-masing agama. Ya, ada 6 agama yang ada di Indonesia, berarti masing-masing agama dia tercantum di dalam kitab suci agama tersebut. Dan contoh dari norma agama itu kita menjalankan kewajiban kita sebagai umat beragama, yaitu beribadah, ya. Kalau kita tidak pergi beribadah, dia punya sanksinya berasal dari mana? Ya, sanksinya pasti berasal dari Tuhan. Hukumannya pasti berasal dari Tuhan. Yang kedua, norma hukum. Norma hukum itu aturan yang bersumber dari negara yang diatur oleh undang-undang. Ya, norma ini dia memiliki bersifat memaksa. Lalu ketika seseorang melanggar norma hukum, pasti ada sanksi. Sanksinya adalah denda atau penjara. Misalnya contoh orang yang melanggar norma hukum itu pada tadi tuh gambar itu dah ibu guru mencerita tidak mentaati tertib lalu lintas, ya. Kalau kita mentaati norma hukum, yaitu kita mentaati ketertiban di lalu lintas, lalu kita membayar pajak dan sebagainya, yaitu kita mematuhi norma hukum. Yang berikut adalah norma kesopanan. Norma kesopanan ini berkaitan dengan sopan santun, kata-kata, tata krama, ada istiadat. Jadi sopan santun atau punya berbicara dengan teman, dengan orang tua, dengan guru, ya. Misalnya kalau di dalam kelas tidak boleh angkat kaki, itu tata krama. Di rumah pun demikian. Berbicara dengan orang tua harus sopan. Termasuk dalam norma kesopanan. Ya, ini contoh-contoh norma kesopanan. Pakai pakaian yang sopan, ya. Kalau menjaga tutur kata yang tadi Bu Mei bilang itu. Jadi kalau ketemu pergi di gereja, pakailah pakaian yang pantas untuk ke gereja. Ya, jadi pakailah pakaian yang sopan. Yang berikut adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini itu berasal dari hati nurani manusia. Jadi sanksi pada norma kesusilaan ini rasa penyesalan dari diri kita. Iya, jujur, kita harus jujur. Kita harus menolong orang lain. Ketika kita tidak menolong orang lain, rasa gelisah. Kenapa tadi saya tidak menolong teman saya yang jatuh? Atau tadi kenapa saya tidak berkata jujur kalau saya yang mengambil pensilnya atau penanya, ya? Jadi sanksinya itu dia ada di dalam diri kita sendiri. Rasa gelisah, rasa menyesal, ya, itu sanksi dari norma kesusilaan. Ya, yang berikut itu tadi dibilang bahwa konstitusi itu segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Ya, kita beralih ke aturan. Dan konstitusi di negara Indonesia itu apa? Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Peraturan itu tatanan petunjuk atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur masyarakat. Jadi ada dia punya manfaat ketika kita melakukan peraturan. Ketika kita mentaati peraturan, ada dia punya manfaat. Manfaatnya ada beberapa contoh, misalnya menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur, lalu menjaga keamanan diri sendiri dan orang lain.
bahagia kita pribadi maupun membuat bahagia orang lain. Ya. Jadi antara norma dan aturan itu ada perbedaan, ya. Itu terletak pada sifat. Jadi aturan itu dia bersifat kaku dan mengikat, sedangkan norma dia bersifat fleksibel dan tidak mengikat. Contoh lain perbedaan aturan dan norma adalah dalam hal pengawasan. Aturan biasanya diawasi oleh polisi misalnya, oleh pengadilan misalnya. Sedangkan norma itu hanya diawasi oleh masyarakat. Jadi itu adalah perbedaan antara aturan dan norma. Semuanya sudah memahami? Sudah. Ya, jadi itu yang Ibu harap apa yang Ibu berikan ini bisa kalian nanti ketika dibagikan LKPD kalian bisa menjawab sesuai dengan apa yang kalian Ibu Guru jelaskan, lihat dari tadi dari video ya. Iya. Iya. Halo. Semuanya semangat? Oke, siap. Ya, sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD atau lembaran kerja peserta didik. Lembaran kerja peserta didik ini masing-masing kelompok akan kerja secara bersama-sama. Kerja kelompok berarti itu kita bekerja bersama-sama, berdiskusi, bukan kerja sendiri-sendiri. Jadi pada saat kalian mengerjakan LKPD ini, Ibu Guru berjalan memberikan nilai mana yang aktif, mana yang dia hanya duduk diam lalu lihat saja, mana apakah ada yang dia hanya kerja sendiri. Ibu Guru ada penilaian tersendiri di sini ya. Ketika Ibu Guru berjalan, Ibu Guru cek. Jadi semuanya harus aktif ya, semuanya harus aktif dalam mengerjakan lembaran peserta didik. Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Iya. Jangan lupa tulis nama kelompok. Lalu kerjanya secara bersama-sama. Ibu Guru akan periksa mana yang kerja hanya lihat-lihat saja, lalu mana yang aktif. Ada kendala? Ada kendala? Iya.
Ada masalah? Oh tidak. Ya, sambil bekerja untuk kelompok, semua kelompok, setelah kerja LKPD selesai, tunjuklah salah satu teman kalian untuk nanti yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Jadi tunjuk, dia yang maju ke depan untuk presentasi. Kelompok yang belum sudah atau belum? Oh tunggu ya, yang lain belum. Jadi kelompok yang sudah diam di tempat. Jangan ribut sehingga mengganggu kelompok yang lain. Esra coba balik. Siapa yang sudah selesai? Kelompok mana? Kelompok, oh ada satu kelompok yang belum. Kita tunggu satu kelompok. Jadi tunjuk ya. Tunjuk kelompok mana ya teman yang mau mempresentasikan hasil kerja kalian. Sudah? Semuanya sudah? Coba kalau mana kelompok yang sudah, angkat tangan. Oh berarti semuanya sudah selesai. Ya sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kita masing-masing kelompok. Iya. One clap. Iya, semuanya diam lalu kita akan mempresentasikan hasil kerja masing-masing kelompok. Dan teman yang sudah ditunjuk dari masing-masing kelompok, silakan untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka ya. Saya tunjuk secara acak ya, bukan berurutan. Saya persilakan kelompok Norma. Silakan kelompok Norma. Tepuk tangan untuk kelompok Norma. Baca suara yang keras ya, supaya ibu guru dan teman-teman yang lain bisa mendengar. Teman-teman dan ibu guru, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Nama kelompok Norma. 1. Kegiatan menyontek norma kesusilaan. 2. Kegiatan kedua norma agama. 3. Kegiatan berhenti di lampu lalu lintas norma hukum. 4. Kegiatan membantu orang tua menyeberang jalan norma kesopanan. Jawaban kelompok 3 norma hukum. Yang kami lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang taat pada peraturan lalu lintas karena mereka tahu bahwa dengan mentaati peraturan lalu lintas mereka menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Norma tidak semua orang selalu mematuhi peraturan lalu lintas dengan baik karena seringkali kami melihat ada orang yang melanggar peraturan lalu lintas dengan membawa kendaraan balap-balap dan di tempat umum. Tindakan mereka bisa membuat keselamatan diri sendiri dan orang lain terancam dan juga mengganggu ketertiban umum. Tindakan mereka merugikan dirinya sendiri dan orang lain di sekitar mereka. Iya. Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain? Tidak. Tidak? Oh, kalau terima kasih kalau tepuk tangan untuk kelompok Norma. Ya, yang kedua, kesempatan yang kedua, Ibu Mei kasih kesempatan untuk kelompok Santun. Siapa yang kelompok Santun yang mau baca? Ya, baca yang kuat, ini laki-laki jadi mesti baca yang kuat.
Jadi harus baca dua. Silakan saya. Dan yang ada akan membaca LKPD dari kelompok 1. Gambar nomor 1, kegiatan menyontek norma kesusilaan. 2. Kegiatan berdoa norma agama. 3. Kegiatan berhenti di saat lampu merah norma hukum. 4. Kegiatan membantu orang tua memahami dalam norma kesepanan. Norma kesepanan. Saya dan teman-teman saya suka menolong orang yang mau menyeberang jalan karena itu adalah norma kesopanan. Norma agama. Di sekolah saya dan teman-teman saya sesudah dan sebelum belajar kami selalu belajar karena itu norma agama. Iya, tanya teman-teman apakah ada tanggapan lain? Tidak. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Ya? Ya? Tidak? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kesempatan yang ketiga, Ibu Guru kasih kesempatan untuk kelompok aturan. Silakan kelompok aturan. Baca kuat, baca keras supaya semua orang dengar. Ibu Guru juga dengar ya. Semuanya perhatian. 1. Kegiatan sedang menyontek norma kesusilaan. 2. Kegiatan sedang berdoa norma agama. 3. Kegiatan berhenti pada saat lampu merah norma hukum. 4. Kegiatan sedang membantu orang tua menyeberang jalan norma kesopanan. Di sekolah yang mengutamakan nilai-nilai kesusilaan, siswa-siswa dibiasakan untuk mempraktikkan perilaku yang santun, penuh empati, dan menghargai perbedaan setiap hari. Kebaikan dan sikap norma terhadap satu sama lain bagian tak terpisahkan dari kehidupan sekolah. Namun terkadang ada beberapa siswa yang melanggar norma kesusilaan ini mungkin saja mereka terlibat dalam ancaman atau perilaku tidak hormat terhadap guru dan teman sekelas. Saat pelanggaran terjadi, pihak sekolah melakukan pembinaan buat siswa tersebut dan ada sanksi yang diberikan. Iya. Apakah ada tanggapan dari teman-teman? Ada tanggapan dari teman-teman dari kelompok lain? Tidak ada? Benar tidak ada? Ya, tepuk tangan untuk kelompok aturan. Terima kasih saya. Kesempatan yang keempat, saya persilakan kelompok kesopanan. Baca kuat. Yang lain perhatikan ya, supaya kalau ada tanggapan ya kasih tanggapan. Kalau tidak ya tidak masalah. Jadi semuanya perhatikan. Silakan saya, Eva. Duluan teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Yang pertama, kegiatan menyontek, yaitu norma kesusilaan. Yang kedua, kegiatan sedang berdoa, yaitu norma agama. Yang ketiga, kegiatan pengendara motor sedang berhenti karena lampu merah, yaitu norma hukum. Yang keempat, kegiatan anak-anak sedang membantu orang tua menyeberang, yaitu norma kesopanan. Jawaban
ada di tempat kami saling menyapa dengan ramah. Dan ketika ada tetangga yang membutuhkan bantuan, mereka yang senang hati memberikan pertolongan. Bahkan dalam keadaan sulit, mereka tetap berdagang sekali sulit, menciptakan suasana yang harmonis. Namun tidak semua orang menghargai norma kesopanan tersebut. Ada seorang di tempat tinggal kami yang sering melakukan tindakan yang tidak sopan dengan meremehkan orang lain dan sering bercerita keburukan orang. Itu mengganggu kedamaian di tempat tinggal kami. Apakah tanggapan? Oh, sudah ada pertanyaan. Apakah ada tanggapan untuk kelompok hasil kerja? Ya. Dari kelompok hukum ada tanggapan tidak? Tidak. Kelompok norma? Tidak, Ibu. Kelompok aturan? Tidak, Ibu. Kelompok santun? Tidak, Ibu. Terima kasih sayang. Tepuk tangan untuk kelompok kesopanan. Sekarang kesempatan yang terakhir untuk kelompok hukum. Siapa yang mau presentasi kelompok hukum? Oh, Ica. Silakan sayang. Baca kuat ya. Suara kuat. Terima kasih, Bu Guru dan teman-teman. Iya, sama-sama. Saya akan menyampaikan SPP 1. Menyontek norma kesusilaan. 2. Berdoa norma agama. 3. Pengendaraan norma hukum. 4. Norma kesopanan. Di tempat tinggal kami ada beberapa agama, tetapi walaupun agama kami berbeda tetapi saling menghormati dan menghargai perbedaan dan saling bertoleransi, karena dengan saling menghormati dan bertoleransi kami bisa hidup rukun. Namun tidak semua orang mematuhi norma agama. Mereka sering terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agamanya, seperti minum minuman Alkohol. Kelakuan beberapa orang ini membuat rasa semua teman-teman dari guru, apakah ada tanggapan? Tidak. Apakah ada tanggapan dari kelompok hukum? Bertanya, apakah ada tanggapan untuk hasil kerja? Semuanya tidak? Ya, tepuk tangan untuk kelompok hukum. Terima kasih, Ica. Iya. Semuanya tadi sudah presentasi hasil kerja ke masing-masing kelompok. Ya. Sekarang kita akan masuk dalam permainan games. Siapa yang suka games? Siapa yang pernah ikut turnamen? Turnamen apa yang pernah kalian ikut? Ada yang lain? Makan nasi goreng. Ya. Turnamen apa? Ya, lompat karung. Ya, semuanya perhatian. Halo. Semuanya perhatian di sini. Tadi Bu Guru tanya, semua suka games? Suka, Ibu. Kita akan bermain permainan games turnamen, ya. Tadi Bu Guru tanya, siapa yang sudah pernah ikut turnamen? Semuanya angkat tangan. Turnamen sama dengan lomba. Berarti sekarang kita akan berlomba. Kita akan bermain games. Ya, ada sebelum kita bermain games untuk menyemangati kita dalam permainan ini, kita akan ikutin tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa.
patuhi sebelum bermain. Yang pertama, aturan yang pertama, bermainlah bersama anggota kelompok lain. Jadi dia tidak bisa bermain sendiri. Dia harus bekerja sama dengan timnya dalam kelompok. Yang kedua, tidak boleh melihat pekerjaan ataupun bekerja sama dalam menyelesaikan soal yang terdapat pada kartu di depan itu. Jadi kalau dia bekerja sama atau dia menyontek, tidak bisa. Yang ketiga, tidak diperkenankan membuka buku atau mencari jawaban. Jadi tidak ada yang bisa buka buku ya untuk melihat jawaban. Yang keempat, lakukan permainan secara cepat. Ya, jadi permainan ini harus dilakukan secara cepat. Ya, supaya siapa yang pertama selesai, kita hitung nilainya yang tertinggi, itulah yang menjadi pemenang. Yang kelima, tidak boleh melakukan kecurangan. Jadi jika terjadi kecurangan, maka akan mengurangi skor tim sebanyak berapa poin? Mau dikurangi poinnya? Semuanya mau poinnya dikurangi? Tidak. Jadi bermainnya harus jujur, tidak boleh curang. Ya. Nanti semua perhatikan. Ada aturan permainannya, langkah-langkah permainannya sebelum kalian bermain. Setiap kelompok yang sudah ditunjuk, yang nomor pertama, dari masing-masing kelompok dia maju di depan, lalu buka kartu soal ini. Jadi yang nomor 1 dia berdiri buka di nomor 1, ya. Dia buka di nomor 1, dia lihat dia punya soal, lalu jawab di sebelah atas. Begitu selanjutnya, yang nomor 2, dia buka dia punya di nomor 2, lalu dia menjawab soal sampai pada orang yang terakhir. Kalau misalnya orang yang terakhir dia tidak bisa menjawab, dia balik ke tempat orang yang pertama kembali untuk menjawab. Ya, orang yang kelima punya soal sampai soalnya terjawab selesai. Ya, iya. Nanti ketika ibu guru dengar apa-apa dari ibu guru ya, ibu guru hitung 1, 2, 3, mulai masing-masing yang nomor urut 1 dari masing-masing kelompok dia maju langsung mengerjakan dia punya soal di papan di depan ya. Semuanya siap? Siap. Masih semangat? Masih semangat ya. Perhatian. 1, 2, 3 mulai.
menentukan mana pemenang dari games ini ya. Dari games ini. Ya. Tadi sama-sama kita sudah bermain games dan sekarang kita akan menentukan hasil dari permainan kita dengan menghitung skor dari masing-masing kelompok punya hasil kerja. Kita lihat yang pertama, kelompok pertama. Manfaat mentaati aturan, terciptanya rasa aman dan tentram. Belum lengkap ya? 15. Belum lengkap. Yang kedua, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Nilainya 20. sebuah contoh norma kesusilaan, tidak mencuri hak milik orang lain ya. Yang ini Konstitusi Negara Indonesia. Apa itu? Ya, nilainya. Manfaat norma bagi masyarakat apa saja? Di sini jawab masyarakat hidup tertib. Belum lengkap ya? Jadi nilainya 10. Kita hitung sama-sama. 20, 40, 60, 70 dan 85. Kita lihat kelompok yang kedua. Yang pertama, ada 4 norma yang dia jawab. Berarti nilainya 20. Ini juga nilainya 20. Hidup rukun aman. Ini lengkap berarti nilainya 20. Yang ini nilainya 20. Manfaat mentaati aturan ya. 20. Jadi nilainya 100. Yang kelompok 3. Yang mana kelompok 3? Oh, kelompok norma. Yang pertama, manfaat norma masyarakat gitu ya. Ini juga 20. Karena lengkap ya, jawabannya lengkap. Norma ada 4 norma 20. Ini juga 20. Ya, ini juga 20. Ini juga. Oh, ini belum tepat ya. Ini 10. Ini belum lengkap. Jadi hasilnya 90. Kita lihat kelompok yang keempat. Yang pertama. Ya, 20. Ini juga 20. Ini juga 20. Oh, ini belum lengkap ya. Maaf, ini belum lengkap. Jadi 15. Iya, ini 20. Dan ini lengkap 20. Hasilnya 95. Yang di sini 20. Ya, ini juga 20. Ini juga 20. Ini juga 20. Ini ada 1, 2, normanya ada 4. Ini juga 20. Hasilnya 100. ada berapa kelompok yang nilainya sama? 2. Berarti kita harus mencari pemenang, ya. Kita harus mencari pemenang. Jadi saya panggil untuk kelompok yang kelima. Kelompok mana? Kelompok aturan dengan kelompok 2, kelompok hukum. Maju perwakilan ketua kelompok. Kita mau cari pemenang. Yang bisa menjawab dengan cepat, dialah yang menjadi pemenang, ya. Siap. Ini rebutan.
Sudah siap? Sudah. Macam takut kah? Tuh? Iya. Semangat. Opa kasih semangat untuk dong punya ketua kelompok. Iya. Semangat. Siap. Untuk Jo dan Ica. Ada pertanyaan rebutannya supaya kalian bisa menjadi pemenang. Harus pilih satu pemenangnya dari permainan ini. Siap. Pertanyaannya, di manakah kita harus menerapkan norma? Jo, silakan. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Benar? Benar? Tepuk tangan untuk Jo. Ayo, pemenangnya siapa? Ya, kelompok berapa? Kelompok 5, yaitu kelompok aturan. Semuanya tepuk tangan untuk kelompok aturan. Silakan balik sayang, kembali ke tempat. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah sama-sama bermain. Kita sama-sama sudah mengetahui siapa yang menjadi pemenang dari permainan ini, dari games ini, ya. Jadi pemenang tadi ada 2 kelompok yang nilainya sama, dan Ibu Guru tadi sudah memberikan pertanyaan untuk 2 kelompok, dan yang menjadi pemenang tadi kelompok siapa? Kelompok pertama yaitu kelompok aturan. Kelompok aturan. Tepuk tangan untuk kelompok 5, kelompok aturan. Dan pemenangnya akan Ibu berikan reward atau memberikan hadiah. Perwakilan dari kelompok 5 silakan, kelompok aturan. Ini dibagi ya, dibagi ada ini dibagi. Iya, tepuk tangan untuk kelompok aturan. Lalu kelompok kesopanan, semuanya dapat, tenang, semuanya dapat. Kelompok kesopanan maju, yang perwakilan kelompok kesopanan. Ini dibagi. Iya, tepuk tangan. Kelompok hukum, silakan yang mewakili. Kelompok hukum yang mewakili. Iya. Yang berikut kelompok norma. Iya, terima kasih. Yang terakhir, kelompok santun. Silakan kelompok santun yang mewakili. Iya, dibagi ya. Dibagi ya. Jadi, yang menang dan yang kalah semuanya dapat hadiah. Biasanya dalam permainan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Jadi yang menang tetap menambah semangat untuk belajar, dan yang kalah pun demikian harus tetap menambah semangat belajar, ya. Ya, tadi kita sudah belajar tentang apa itu? Norma. Norma agama, kamu norma yang kedua. Norma hukum. Rania. Norma kesopanan. Norma kesusilaan. Jadi ada berapa norma? Ya? Ada 4. Jadi kita belajar tentang norma. Siapa yang tahu norma itu apa? Apa itu norma? Ya? Norma itu apa? Aturan yang siapa yang tahu norma itu apa? Coba Jo. Aturan yang berlaku yang berintah larangan dan sanksi dalam suatu kelompok masyarakat. Ya, itu adalah norma. Norma itu aturan yang berlaku, yang berisi perintah, larangan, dan sanksi dalam suatu kelompok masyarakat. Dan kita belajar tentang norma, kita belajar tentang apa tadi? Ya, tentang apa kelompok hukum? Ya, tentang aturan. Ada manfaat untuk dalam kita menanti
masyarakat supaya bisa hidup lebih teratur. Ya, sekarang Ibu Guru akan memberikan untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi yang tadi Ibu berikan. Ibu akan memberikan soal evaluasi. Soal ini dikerjakan mandiri. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri, bukan kerja secara berkelompok, bukan berdiskusi lagi. Jadi ketika soal ini dibagikan, jangan lupa tulis nama, ya, nama kalian, bukan nama kelompok. Iya, silakan Ibu Guru bagi, lalu tulis nama kelompok, nama masing-masing, bukan nama kelompok. Kerja dengan tertib. Kerja dengan tertib. Ya, kerja dengan tertib, dengan diam. Ya, jangan lupa tulis nama masing-masing. Oh iya, Ibu Guru mau ambil hasil kerja LKPD ya, dari masing-masing kelompok. Sambil kerja ya. Jangan lupa tulis nama. Yang di sini hasil kerja ya. Terima kasih. Yang kelompok yang di sini punya hasil kerja? Yang di sini punya hasil kerja tadi? Bu Guru minta. Ibu Guru paling waktu 5 menit saja. Ya, kerja jangan nyontek ya. Kerja sendiri-sendiri, dirian dulu di tempat. Ini bukan kerja kelompok. Ini bukan kerja kelompok. Supaya Ibu Guru dapat mengetahui mana anak yang sudah memahami materi yang tadi, mana anak yang belum memahami. Ya. Ingat, jangan lupa tulis nama. Ya. Ada yang sudah selesai? Yang belum, tetap kerja. Ya, yang sudah diam karena ada teman-teman yang belum. Ya, ya yang sudah diam karena ada teman-teman yang belum selesai. Ya, diam yang sudah selesai, diam. Karena ada teman-teman yang belum selesai ya. Iya, yang masih bekerja silakan kerja. Kalau sudah selesai, Ibu Guru minta untuk kumpul. Ya, yang sudah selesai boleh kumpul, yang belum selesai tetap kerja. Ya, oh lihat. Oh sudah. Diam di tempat, nanti Ibu Guru yang ambil kertas kerjanya.
Ya, sudah? Semuanya sudah selesai? Ya, Ibu minta terima kasih. Sudah tulis nama? Oh iya. Yang siapa ya? Sudah selesai? Belum, Naila? Oh sudah. Bu Guru minta. Iya. Iya. Semuanya sudah selesai. Dari apa yang kita belajar hari ini, ya, tadi kita sudah belajar tentang norma dan aturan. Ya, norma dan aturan. Ada 4 norma, yaitu norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Dan ada aturan. Dan ketika aturan itu kita taati, ada manfaat yang bisa kita dapat. Di antaranya adalah kita bisa menciptakan lingkungan dan tertib dan teratur. Yang kedua adalah menjaga keamanan diri sendiri dan orang lain. Jadi ketika kita menaati aturan, manfaatnya untuk kita sendiri juga orang lain. Yang ketiga yaitu terciptanya rasa aman. Kita bisa merasa aman jika kita mentaati aturan. Lalu kita merasa bahagia. Ya, jadi apa yang kita pelajari tadi tentang norma, tentang aturan, itu harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya saja kita pelajari di kelas, di sekolah, tetapi ketika pulang di rumah, kita terapkan itu di dalam lingkungan keluarga. Kita berada di sekolah, norma dan aturan itu kita terapkan di sekolah. Kita berada di lingkungan masyarakat, kita terapkan norma-norma itu dan aturan itu di lingkungan masyarakat. Ya, jadi semuanya ketika sudah mempelajari harus melakukan semuanya itu di lingkungan masing-masing. Ya, semuanya perhatian. Kita sudah boleh selesai dengan materi kita di hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda, yaitu membangun jati diri dalam kemerdekaan. Ibu guru harap ketika pulang ke rumah, pelajari kembali apa yang sudah dipelajari di hari ini, supaya kita bisa tetap ingat. Kita bisa menjadi anak yang pintar. Jangan banyak bermain. Harus rajin belajar. Ya, untuk mengakhiri kita punya pembelajaran di hari ini, Ibu guru minta kesediaan 1 orang untuk berdoa. Untuk berdoa, siapa yang bersedia untuk berdoa? Oh iya, silakan sayang, Asriel. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita Semuanya sikap berdoa. Mana sikap berdoa? Kita mau berdoa itu berbicara dengan siapa? Berarti semuanya lipat tangan dan tutup mata. Gian, sikap berdoa bagaimana Gian? berdoa berlagi. Iya. Tuhan Yesus, sekarang anak-anakmu mau pulang. Tuhan Yesus, jaga kami di sekolah sampai di rumah dengan selamat. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih sayang Sriel. Silakan kembali ke tempat. Semuanya masih duduk di tempat. One clap. Iya. Ya anak-anak, Ibu guru akhiri kita punya pelajaran sampai di sini. Ibu guru mengucapkan selamat siang